Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Catatan Divya. Ini adalah podcast episode ketiga. Dan di podcast ini kita akan berbicara tentang patah hati. 2 tahun yang lalu, aku pernah di posisi patah hati. Dan itu jadi patah hati terhebat yang pernah aku alami selama 21 tahun aku hidup di dunia. Banyak banget hal-hal yang merugikan yang aku lakukan ketika aku berada di fase patah hati. So that's why pengalaman itu aku pengen share ke orang-orang, barangkali bisa menjadi sebuah pelajaran dan menjadi motivasi. Nah, sebagian orang pasti mikir bahwa patah hati itu adalah musibah terberat. I know, karena patah hati itu gak nampak ya bentuknya, tapi punya rasa yang begitu menyakitkan. Bahkan kadang kita gak bisa menggambarkan bagaimana rasa sakitnya. Dan untuk orang-orang yang sedang berada di fase ini, I know what you are feeling. Dan juga untuk orang-orang yang berada di fase ini, kamu bukan orang yang menyakitkan kok. Ini bukan ending dari hidupmu. It's okay kalau kamu pengen nangis, karena nangis itu kadang adalah senjata terampuh untuk bisa bangkit lagi. Ketika kita udah merasa semua sakitnya di puncak banget, di situ kamu harus keluarkan semuanya, yaitu dengan menangis. Ntar kalau udah nangis, udah pasti tenang banget. Nah, jadi aku pribadi, aku adalah tim yang semenjak patah hati, aku gak mau ngabisin waktu aku untuk mencintai orang lain gitu. Jadi aku lebih fokus dengan diri aku sendiri. Kemudian aku lebih fokus untuk memperbaiki diri aku dari berbagai aspek. Oke, sesuai dengan judulnya, kita akan berbicara untuk patah hati. Untuk kamu yang sedang patah hati, gak ada kata baik ya untuk patah hati, karena itu sakit banget. Tapi dari patah hati itu kamu akan menemukan banyak hal dan pelajaran yang mungkin gak akan kamu dapatkan dan gak akan kamu pahami ketika kamu tidak pernah berada di fase patah hati. Dan hubungan patah hati yang kita bahas di sini ialah hubungan dalam percintaan, baik itu mereka yang memiliki status atau hanya sekedar suka atau apapun itu. Ketika kita mengalami patah hati, kita selalu fokus dengan pemicu. Kenapa patah hati itu terjadi? Misal karena si cowoknya selingkuh atau si ceweknya selingkuh, atau orang-orang yang kita suka, maksudnya orang yang kita suka ternyata dia suka dengan orang lain. Ketika kita berada dalam fase patah hati, kita selalu menggali masalah-masalah yang sebenarnya ya udah sudah terjadi, dan yang terjadi itu nggak bisa diperbaiki lagi karena udah rusak dan sulit untuk diulang kembali. Sehingga yang kita dapatkan ketika kita patah hati ya dendam, kecewa, marah yang berlebihan, hingga menyebabkan kita jadi stres yang berlebihan juga. Akhirnya berdampak negatif dengan diri kita sendiri. Dampaknya kita jadi sulit untuk maju berkembang, dan pada akhirnya kita jadi orang yang stuck di situ, yang tidak berdaya dan jadi orang yang lemah banget. Dan menurut aku ketika kamu berada di fase patah hati itu adalah hal yang normal, karena itu memang hubungan antar manusia. Tapi ketika kamu berada di fase patah hati, kamu menghabiskan waktumu dengan jangka waktu yang lama untuk mungkin kamu menyalahkan diri kamu, atau kamu benar-benar yang stuck di situ, stuck dalam kesedihan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. I think that's not good for you and that's not normal. Karena itu tuh ya udah terjadi gitu. Dan satu-satunya cara kamu harus mengikhlaskan yang udah terjadi itu, tapi bukan untuk dipikirkan. Nah, like I told you before, sesuatu yang udah terjadi itu emang udah kita harus bilang dengan kata ya udah. Karena mau gimana pun itu bakalan tetap terjadi, dan seharusnya untuk meminimalisir rasa sakit dari patah hati itu, kita harus pergi untuk menghapus jejak orang yang buat kita patah hati. Ketika aku ngalamin posisi itu, aku udah berusaha untuk cerita ke orang terdekat aku tentang apa yang aku alamin, tapi itu nggak ngebawa perubahan apa-apa. Dan di situ aku sadar bahwa yang harus menyelesaikan ini ya diri aku sendiri, bukan orang lain. Mau gimana pun aku cerita dengan orang-orang, hasilnya sama aja. Sehingga untuk masalah ini aku tuh harus bijak sendiri dan berusaha untuk mendorong diri sendiri untuk
berpikir secara positif. Kemudian aku mendorong diri aku untuk fokus aja dengan masa depan, memperbaiki semuanya. Kemudian aku mengidentifikasikan kekurangan-kekurangan aku di masa lalu. Kemudian aku lebih produktif dalam sehari-hari, which is aku mengurangi main handphone. Sebisa mungkin setiap jam dalam sehari itu aku membawa kemanfaatan. Misalkan tidur dengan waktu yang cukup dan tenang, nonton film kesukaan, belajar bahasa asing, belajar aplikasi, dan masih banyak banget yang harus kita lakukan. Menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segala aspek. Dan tugas aku harus menguatkan diri aku terlebih dahulu biar aku bisa menemukan solusinya. Dan waktu itu aku setiap hari nangis karena hal itu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi, which is benar-benar yang pergi untuk gak pengen engage lagi. Dan itu benar-benar berhasil banget. Dari yang bucin sekali sampai tiba di fase dimana sekarang aku tuh biasa aja gitu. Setelah itu benar membuat aku jadi sekarang aku tuh jadi orang yang lebih positif dan dewasa, dengan menemukan hal-hal yang baru, hobi baru. Dan masih banyak banget hal-hal positif yang aku dapatkan setelah aku berada di rasa sakit itu. Karena aku merasa bahwa selama aku mungkin berhubungan dengan orang itu, aku selalu jadi orang lain. Aku selalu berusaha untuk jadi orang lain. Aku selalu berusaha untuk nyenangin orang. Dan ternyata aku tuh lupa gitu bahwa sebenarnya orang yang harus aku sayangin dulu, orang yang harus aku peduliin dulu, orang yang harus aku bahagiain dulu ya diri aku sendiri. Karena mau gimana pun aku hidup dengan siapapun, kalau kitanya aja yang nggak bahagia, sampai kapanpun kita juga nggak akan bahagia gitu. Karena memang bahagia itu dekat, bahagia itu ada di diri kita sendiri. Nah, aku jadi ingat, jadi dulu ada seseorang yang pernah ngomong ke aku. Dia bilang kayak gini, ketika kita di dalam lingkaran toksik, kamu itu harus bersikap ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah ikhlas untuk pergi. Karena ada beberapa orang yang lebih memilih bertahan, memilih survive di lingkungan itu. Mungkin alasannya dia masih sayang, atau dia belum bisa untuk melepas. Dan menurut aku pribadi juga, aku setuju dengan kata teman aku ini. Aku setuju dengan kita tuh memang harus mengikhlaskan semuanya ketika kita memang benar-benar berada di lingkaran toksik. Kita harus ikhlas untuk pergi dari lingkungan itu. Kita harus ikhlas pergi untuk melepaskan orang-orang yang menurut kita mereka ngebawa dampak yang negatif untuk kehidupan kita. Sesayang apapun kita dengan mereka, kalau misalkan nggak ada hal baik yang mereka bisa kasihkan ke kita, ya udah, kita emang harus pergi dan melepaskan. Dan aku memilih untuk melepas dengan kata sama sekali untuk tidak berkomunikasi, karena menurut aku itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan mental aku. Dan that's totally benar-benar berhasil banget. Dan sekarang aku merasa aku menjadi orang yang benar-benar tahu bagaimana cara mencintai diri aku sendiri. Bukan hanya sekedar merawat diri, tapi aku paham porsi kemampuan aku, sisi kelebihan aku, dan bahkan kekurangan yang aku punya. Dan aku juga setuju dengan kata bahagia yang paling utama adalah di dalam dirimu. Kalau pengen kamu bahagia, kamu harus paham dengan dirimu sendiri. Karena bahagia itu ada dalam dirimu sendiri, ada dalam diri kita sendiri.